Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 8 mengenai International Financial Statement Analysis atau analisis laporan keuangan internasional akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelumnya, kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Elisa Nana, dan yang kedua ada Rizal, dan yang ketiga ada Supiana Anita. Waktu selanjutnya untuk pemaparan materi, yang pertama yaitu mengenai pengertian analisis laporan keuangan internasional. Pengertian analisis laporan keuangan internasional merupakan suatu metode atau teknik yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap laporan keuangan. Umumnya, analisis ini digunakan oleh perusahaan atau organisasi dalam memeriksa seluruh jenis laporan keuangan secara berkala. Yang selanjutnya yaitu analisis strategi usaha internasional. Analisis strategi usaha merupakan langkah penting pertama dalam analisis laporan keuangan. Dengan mengidentifikasi faktor pendorong laba dan resiko usaha yang utama. Analisis usaha membantu para analisis untuk membuat peramalan yang realistis. Selanjutnya, analisis rasio. Analisis rasio menggunakan perbandingan rasio antara perusahaan dan perusahaan lain dalam industri yang sama. Perbandingan rasio sebuah perusahaan selama beberapa tahun atau periode keuangan lainnya, atau perbandingan rasio terhadap berapa tolak ukur yang absolut. Selanjutnya, masuk dalam pembahasan mengenai analisis rasio yang dibagi menjadi 4 bagian rasio, diantaranya yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi semua kewajiban yang harus segera dipenuhi atau hutang jangka pendeknya. Rasio likuiditas ini umumnya dipergunakan untuk mengukur tingkat likuiditas suatu perusahaan. Di antaranya ada 3 bagian, yaitu ada current ratio, dan yang kedua ada quick ratio, dan yang ketiga ada cash ratio. Yang selanjutnya yaitu yang kedua rasio solvabilitas. Adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi segala kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, apabila perusahaan dilikuidasi. Ada macam-macam rasio keuangan yang berkaitan dengan rasio solvabilitas yang bisa digunakan. Di antaranya ada 2, yaitu total debit to total asset ratio. Yang kedua ada debit to equity ratio. Yang ketiga ada mengenai rasio rentabilitas. Adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan laba. Ada beberapa ukur rasio rentabilitas yang dipakai. Yang pertama ada profit margin, yang kedua ada gross profit margin, yang ketiga ada net profit margin, dan yang keempat ada return of investment atau ROI, dan yang kelima ada return on asset, dan yang keempat selanjutnya yaitu mengenai rasio aktivitas. Rasio ini melibatkan pada beberapa aset, kemudian menentukan beberapa tingkat aktiva tersebut pada tingkat kegiatan tertentu. Ada beberapa rasio aktivitas yang digunakan. Yang pertama ada perputaran persediaan, yang kedua ada perputaran aktiva tetap, dan yang ketiga ada perputaran total aktiva. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rizal. Oke, baik, saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Nana.
Analisis arus kas berfokus pada laporan arus kas yang memberikan informasi mengenai arus masuk dan arus keluar kas suatu perusahaan. Dibedakan menurut kegiatan operasional, penanaman modal, dan pembiayaan. Mekanisme penanggulangan dalam satu pendekatan penanggulangan adalah dengan berfokus pada beberapa perbedaan laporan keuangan yang paling penting, di mana tersedia informasi yang cukup untuk membuat penyesuaian yang tepat. Analisis prospektif internasional. Analisis prospektif menggunakan dua langkah, perhitungan, perkiraan, dan valuasi. Dalam hitungan perkiraan, para analis membuat perkiraan yang jelas mengenai prospek sebuah perusahaan berdasarkan strategi bisnis, akuntansi, dan analisis keuangannya. Ketepatan waktu dari sebuah informasi. Ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan, laporan tahunan, pengarsipan tahunan, dan semua yang berkaitan dengan akuntansi berbeda di setiap negara. Walaupun laporan keuangan kuartal merupakan sebuah praktik yang diterima secara umum di Amerika Serikat, namun tidak demikian di tempat lain. Tanggal laporan audit seringkali dianggap sebagai sebuah indikasi tentang kapan informasi keuangan sebuah perusahaan tersedia untuk publik. Baik, saya serahkan pada saudari Anita untuk melanjutkan presentasinya. Jelaskan tentang pertimbangan mata uang asing. Akun-akun yang dinyatakan dalam mata uang asing menghadapkan para analisis keuangan dengan dua jenis masalah. Perbedaan format laporan. Format neraca dan laporan penghasilan berbeda di setiap negara. Contohnya berbeda dengan Amerika Serikat, di mana sebagian besar perusahaan menggunakan format akun neraca dengan aset-aset berada di sebelah kiri dan ekuitas di sebelah kanan. Format tersebut seringkali berbeda dengan yang digunakan di Inggris. Batasan bahasa dan istilah. Perbedaan bahasa antar negara bisa menghadirkan batasan informasi bagi para pengguna laporan keuangan. Elemen-elemen laporan keuangan yaitu ada aset, utang, ekuitas, investasi oleh pemilik, distribusi pada pemilik, laba komprehensif, pendapatan, dan biaya-biaya. Perbedaan akuntansi internasional dan analisis laporan keuangan. Pertama, dalam upaya untuk menghargai perusahaan asing. Kedua, dengan adanya perbedaan internasional, menyarankan perlunya untuk membiasakan menggunakan prinsip akuntansi internasional dalam rangka untuk lebih memahami data earnings dalam konteks dari mana earnings tersebut berasal. Ketiga, masalah komparasi internasional dan harmonisasi akuntansi menjadi salah satu yang disorot dalam konteks pertimbangan alternatif peluang investasi. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.